Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, oh hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami, supaya kami menemukan kebahagiaan menurut pandangan Tuhan dan seturut kehendak-Mu. Pimpinlah oleh perenungan kebenaran firman sebentar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri konsep kebahagiaan. Hari ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Untuk itu saya baca secara lengkap Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan." Pokok pembahasan kita ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Murah hati, merciful. Ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu sehingga ia ikut merasakan penderitaannya. Yang kedua, adanya rasa kasihan, simpati kepada orang yang menderita. Kata simpati itu dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani sympatheia, yang merupakan 2 gabungan kata. Sin artinya bersama-sama, dan pathos artinya perasaan. Jadi simpatia itu bersama-sama merasakan. Perasaan ini muncul kalau kita punya yang pertama tadi, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Lalu unsur kemurahan yang ketiga adalah tindakan. Tindakan untuk menolong. Rasa kasihan yang tidak diikuti tindakan menolong sama sekali tidak berguna. Yakobus 2 ayat 15-16 mengatakan, "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara atau saudarimu tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang yang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?" Dan ayat 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh orang yang murah hati. Allah kita adalah pribadi yang murah hati. Ia melihat diri kita dari sudut kita. Mazmur 103 ayat 14 mengatakan, "Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Allah kasihan kepada kita. Ia menolong kita dengan kasih karunia, karis, dan kemurahannya, merciful, yang mengatasi segala penderitaan kita akibat dosa. Selain pribadi Allah, beberapa tokoh di Alkitab ini menunjukkan sikap karakter kemurahan. Orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 30-37. Orang ini memiliki belas kasihan. Kata belas kasihan dalam ayat 37 dalam bahasa Yunaninya adalah elios. Merciful. Mercy. Sama dengan sifat Allah. Dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46, Tuhan Yesus menjelaskan tentang penghakiman terakhir, di mana umat manusia dikelompokkan menjadi 2 golongan, golongan kambing dan golongan domba. Domba berbicara tentang umat Allah, dan ciri-ciri domba diantaranya adalah murah hati. Jadi murah hati itu adalah ciri-ciri umat Allah. Kalau kita tidak memiliki kemurahan hati,
kita tidak termasuk domba-dombanya Tuhan Yesus. Kita tidak termasuk umat Allah, umat kawanan gembalaannya. Nah, walaupun kemurahan adalah ciri khas dari umat Tuhan, tetapi kita juga harus belajar murah hati yang benar, sebab ada murah hati yang salah. Contoh murah hati yang salah, kalau kita tahu bahwa pertolongan, tindakan kita akan membawa akibat yang jelek untuk orang yang kita tolong, maka tindakan murah hati itu salah. Seperti memberi uang kepada orang yang malas, tidak mau bekerja, itu salah. 2 Tesalonika 3 ayat 10, Amsal 3 ayat 27-28 melarang hal itu. Hal lain, meminjamkan uang atau sarana yang jelas akan dipakai untuk hal-hal yang berdosa, seperti merokok, berzina, dan sebagainya, itu salah. Halnya lain, mengantar orang sakit ke dukun, itu salah. Hal-hal yang lain, orang tua, bos yang tidak menindak anak atau pegawainya yang salah, itu juga salah. Saudara harus ingat, selain Allah memiliki sifat karakter kemurahan, murah hati, Allah juga memiliki keadilan dan ketegasan dalam mendidik anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 5-11, bila kita anak-anak Allah, maka kita didisiplin, dididiknya dengan tegas. Karena Tuhan tidak ingin kita hidup dalam dosa dan dalam kesalahan. Nah, sekarang saya ingin berbicara bagaimana bisa menjadi murah hati yang benar. Yang pertama, harus mengalami kemurahan Allah. Karena Allah adalah sumber kemurahan. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita yang telah menerima kemurahan dan kasih Allah, kita meneladaninya dengan menyatakan hal itu kepada orang lain. Yesus mengecam orang yang sudah mendapat kemurahan tetapi tidak mau bermurah hati. Nanti baca kisahnya dalam Matius 18 ayat 23-35. Lalu yang kedua, pengalaman menderita akan menjadi guru yang baik untuk kita belajar murah hati. Tanpa kita pernah mengalami penderitaan, kita tidak akan bisa mengerti penderitaan orang lain. Seseorang mengatakan Allah tidak menghibur kita untuk membuat kita merasa nyaman, tetapi untuk membuat kita menjadi penghibur bagi yang lain. Jadi pengalaman-pengalaman penderitaan menjadi guru yang baik untuk tumbuh rasa murah hati, kemurahan kepada sesama. Yang ketiga, tentunya harus mengerti kebenaran firman. Dan Roh Kudus menjamah hati dan berkarya dalam diri kita. Tanpa ini kita akan melakukan tindakan murah hati yang salah. Kebenaran firman menjadi arah kemurahan hati kita. Nah, sekarang lengkapnya. Orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Kemurahan dari Tuhan, juga kemurahan dari sesamanya. Karena bila kita murah hati, mau mengampuni orang, mau menolong, itu membuktikan kebenaran iman kita. Sehingga kita pun akan mendapat kemurahan, pengampunan dari Tuhan, dan juga kemurahan dari sesama. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi ini kami belajar nilai kebahagiaan satu hal lagi dari Tuhan, yaitu berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Kami yang telah mendapat kemurahan-Mu, kami mau belajar membagikannya kepada orang lain. Biar hati kami seperti hati-Mu Tuhan Yesus, yang penuh kepedulian dan merasakan penderitaan orang lain. Pakailah kami menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Ini kami
Utuslah kami Tuhan, pakai seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.